bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak bagi kamu. Dia bukanlah ayah bagi kamu, tetapi dia adalah Nabi dan Rasulullah. Nabi dan Rasul mempunyai peran yang berbeda. 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah hanya 25. Nih kita nih, di luar sana ada polisi, ada tentara. Polisi dan tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi maupun tentara. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tadi dijelaskan oleh Allah begitu sistematis, kontekstual, rasional, dan teologis. Siapa lagi yang bisa membantah itu? Adakah yang lebih mulia? Bu, baru-baru ini ada viral. Ada viral seorang nenek-nenek, usianya sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah. Bukannya memperbanyak minal laila fatahajat bihi, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat. Lalu mencoba membandingkan antara eksistensi, wibawa, kemuliaan, moral, bahkan jejak rekam yang melekat di dalam eksistensi uswah hasanah. Memang sistematis. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah dengan Soekarno? Ini hati-hati mau menjawab. Hati-hati. Kita sebelum pilpres sampai hari ini, Allahu Akbar, ribut tak pernah berhenti. Saya kasih gambaran begini. Rumah tangga itu kalau ribut, pasti ada yang tidak beres dalam kehidupan suami dan istri. Terkait dengan persoalan yang ada secara politis di luar daripada problematika teologis. Tapi persoalan politis adalah berbicara tentang realitas teologis. Pegang baik-baik. Tidak mungkin disebut pendakwa kalau tidak bisa membaca rekam jejak daripada perjalanan politik. Politik itu hanya bisa dijawab oleh fakta yang tertuang dalam kebenaran Allah, firman. Karena kehidupan manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat secara sistematis, kontekstual dalam kebenaran bukan tidak terjadi, sudah ada catatan orang-orang zolim dari zaman Nabi Adam sampai dengan Adam Malik. Artinya dari zaman manusia kuno sampai manusia modern, manusia-manusia zolim seperti ini selalu ada. Saya, Bu, mempunyai anak, karakter anak saya beda dengan saya. Karena gen daripada anak cucu kita bercampur antara gen laki dan perempuan. Jadi karakternya tidak mungkin mirip, sekembar-kembar orang pasti beda. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, jangankan orang Islam, Profesor Dr. Zinskines, Barbara Tierings, Sunita Williams, Neil Armstrong, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, dan ada satu catatan 100 the great men in the world, Prophet Muhammad good man number 1. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, baginda Nabi SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia yang terbaik di dunia. Siapa penulisnya? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam penulisnya. Siapa penulisnya? Michael Hart, penulis Amerika. Dia
dipresentasikan di Harvard, Amerika, Oxford, Inggris, University. You know, Michael, Muhammad is enemy. Muhammad itu adalah musuh kita. Apa yang membuatmu kagum sehingga menulis tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi orang Islam itu? Dia pikir Nabi Muhammad ini ya namanya orang kafir, munafik. Mereka berpikir Rasulullah SAW ini hanya nabinya orang Islam. Salah kali. Nabi Muhammad ini bukan nabi orang Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami utus, kata Allah, bagimu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi catatannya secara konklusinya, kita pukul cepat-cepat ini, bikin pembatasan masalah karena mempercepat asar. Sistematis kita jelaskan. Karena biar bagaimanapun semua sikap karakter yang baik yang bertumpu pada moralitas yang luhur, atau dalam istilah kita pelajaran dulu, budi pekerti yang luhur, dan kemudian bawa sukses bagi peradaban majunya sebuah bangsa, negara, bahkan satu komunitas masyarakat. Berarti karakter itu melekat dalam kebaikan diri para nabi, khususnya uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soekarno dan Hatta proklamator, itu maksud saya. Tetap representasi kesuksesan antara Soekarno dan Hatta karena melekat di dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang pengakuan mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat mereka sukses. Supaya tidak terlalu tinggi, pakai yang rendah begini. Kalau kemarin nih Joko Widodo mencalonkan diri, namanya Bernardo Stepanus Tetanus, bisa nggak dia jadi presiden? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nah, hati-hati antum. Jadi representasi Pak Soekarno dikenal sebagai proklamator karena melekat dalam jiwa melekat dalam jiwa Soekarno itu adalah wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperalat bapak, jangan suka memperalat petugas. Nih bangsa ini memang dasar cengeng. Kalau merasa ada kekuatan, orang diinjak-injak. Merasa ada kemampuan, orang disepelekan. Memandang manusia dengan sebelah mata. Karena apa? Dua faktor tentunya. Yang pertama sombong, yang kedua buta, goblok, tapi pura-pura Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih di Indonesia ini. Goblok tapi pura-pura pintar. Sama dengan komentar-komentar tuh jari-jari itu di handphone itu. Itu kalau sudah di handphone begitu nggak ketahuan. Karena ini kan maya. Di awang-awang. Siapa yang berkomentar? Namanya masyarakat Indonesia. Nggak tahunya. Komentarnya si buta huruf tapi terkesan profesor. Ah, ini masyarakat ini. Wa ahlur rustaki bil jahli. Kata Nabi SAW, kebodohan orang-orang kampung. Jangan terperanjat kita dan jangan juga kita terjebak. Ini politik. Sampai semua dibahas. Ini begini ya. Saya sering keliling Indonesia dengan bini anak. Saya ini kan tidak ada kelompok dalam Islam ini. Nggak ada. Malah saya berkelompok itu. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah. Saya bukan Naqsabandiyah. Bukan pula Al-Wasliyah. Saya juga bukan FPI. Saya bukan Ansor. Saya bukan Banser. Apalagi Banserep. Nggak ada tuh. Allah kasih hidayah 11 Oktober 2006, saya, istri dan 3 orang anak, kami ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kami masuk Islam? Karena kami lebih paham daripada bapak ibu terkait kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus waspada. Orang kafir tidak membaca Quran. Hati-hati ya. Orang kafir, sekali lagi, tidak membaca Quran. Mereka juga tidak membaca hadis. Garis bawahi, tetapi orang kafir akan selalu membaca
akhlak, sikap dan karakter kita umat ini yang perlu kita jaga. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa, banyak-banyaklah minta ampun. Alhamdulillah karena masih diberi la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Pakola Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad yang terkubur di tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmuhmu untuk apa kau gunakan. Ilmu dalam kompetensi apa saja, terutama tentang kalamullah. Yang keempat, awas, bahaya nih. Wa an malihi min aina iktasawa wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Gara-gara yang keempat nih terkait dengan hubud dunia, ra'sukuli khotiat, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Curiga saya, jangan-jangan kau bukan Islam ini.